Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi. Masya Allah di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar lagi bersama guru-guru kita tentunya. Jamaah yang ada di rumah boleh juga siapin catatannya, yang lagi mau siap-siap kerja, yang lagi mau nganter anaknya sekolah, yuk nonton Islam itu indah, dikencengin volumenya, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Baik, tapi sebelum kita masuk nih ke tema kita, saya mau tanya dulu nih, ibu-ibu yang ada di sini nih jamaah, ada nggak yang satu hari aja di rumahnya nggak pernah ngedumel? Ada nggak? Kok pada nggak yakin gitu sih? Kok pada diam? Ada nggak yang satu hari aja nggak marah-marah? Ada nggak? Oh, ada katanya. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Nah, kita tadi dengar jawaban dari ibu-ibu, katanya ada. Kalau bapak-bapak, Pak, saya mau tanya Pak, pernah nggak Pak sehari Pak istrinya di rumah nggak marah-marah? Pernah. Pernah ya Pak? Waduh, Masya Allah. Bener berarti itu fakta berarti ya. Nah jamaah, Masya Allah. Kita itu bicara hari ini tentang rezeki. Katanya ini nih ya, ada kaitannya dari seorang istri di Masya Allah. Katanya rezeki itu ngalir kalau misalnya seorang istri itu gak ngomel-ngomel, gak marah-marah. Nah nanti insya Allah itu pintu rezekinya kebuka. Masya Allah. Setuju gak Pak? Setuju, tapi takut-takut gitu. Ya udah, kita akan bahas lagi lebih dalam, tapi tentunya kita masuk dulu nih. Tema kita pagi hari ini adalah kamu magnet rezekiku. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita di pagi hari ini, Ibu, Bapak, Masya Allah. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah nih untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai ekspektasi suami disambut istri pulang. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Waduh, mimpinya itu pengennya tuh langsung Ada makanan, ada minuman, kopi gitu ya. Tapi realitanya biasanya langsung, Pak tuh galon habis, tuh gas habis tuh. Gimana mau minum kan galonnya aja habis. Iya sih, bener juga ya. Tapi wajar karena seorang istri juga kayaknya capek ya di rumah, ngurus anak, ngurus rumah. Bener gak Bu? Bener, waduh semangat banget Ustaz Syam. Nah Masya Allah, kita bicara soal magnet rezeki. Nah ini bener gak sih katanya ini, kalau misalnya seorang istri menyambut dengan wajah tenang, bukan muka marah, itu bisa jadi alasan rezeki itu semakin lancar gitu. Karena hati suaminya ikut tenang, Masya Allah. Ini benar gak? Mohon penjelasannya guru, silakan. Terima kasih Mas Mikdad, tabi guruku Ustaz Maulana, Ustazah Lulu, para jamaah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Allahumma arhamna bil Quran. Dalam Al-Quran surah Nuh disebutkan bahwa istighfar itu adalah sesuatu yang paling berharga, yang sangat berharga bagi seorang yang beriman. Jadi kalau kita bahas hari ini magnet rezeki, para ibu-ibu adalah magnet rezeki dalam keluarga. Dicatat, diingat, diamalkan. Ciri yang pertama, kamu adalah magnet rezekinya aku adalah dengan ketenanganmu. Apa Bu? Ketenangan. Kenapa ketenangan? Karena subhanallah,
orang yang memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terlihat dari tenangnya ia urusan rizki, tenangnya ia dalam hal menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, tenangnya ia dalam rangka dia menjadi seorang ibu madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Mana contohnya ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang berjumpa dengan Ibunda Khadijah menyambutnya dengan ketenangan. Bahkan ketika Nabi mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, maka Ibunda Khadijah memberikan selimut, memeluknya sembari mengatakan kepadanya, engkau adalah orang baik, tenang saja. Tidak mungkin orang bisa memberikan ketenangan kalau dia sendiri tidak tenang. Bagaimana seorang istri memberikan ketenangan kepada suaminya kalau dirinya sendiri tiada ketenangan? Maka subhanallah, yang diperbaiki pertama ketenangan pribadinya, barulah ia bisa memberikan ketenangan kepada pasangannya. Maka dicatat, yang pertama tenang istrinya dulu. Masya Kalau Allah. istrinya tidak tenang, tidak mungkin dia bisa memberikan ketenangan kepada suaminya. Betul sekali. Di luar rumah suaminya sudah menghadapi hiruk pikuknya, jalan raya, pulang ke rumah pengen tenang, tiba di rumah ternyata lebih tidak tenang lagi istri. Jadi jamaah boleh dicatat nih, ciri pertama itu jadi magnet rezeki adalah ketenangan dari seorang Sakinah. istrinya. Sakinah, Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustazah, Masya Allah. Baik jamaah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita nih, Masya Allah. Seru banget. Nah jamaah juga boleh siapin catatannya, ini penting banget nih buat kita. Tapi sebelumnya kita panggilkan dulu guru kita Ustazah Lulu. Iya kakak, Ustazah, sehat gimana kabar? kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ustazah. sehat. Masya Allah, ini seru banget nih pembahasan kita Ustazah. Ini banyak juga nih yang apa ya, orang tuh biasanya lupa kalau misalnya pintu rezeki itu ada di rumahnya. Contohnya ada seorang istri yang diam-diam berdoa untuk suaminya, untuk anaknya gitu, untuk pokoknya rezekinya itu. Nah biasanya kita suka tiba-tiba datang rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah Masya Allah. apakah betul itu tuh adalah kekuatan dari seorang istri yang jarang terlihat? Masya Allah. Buah kenari, buah kesemek, ayo mari Cakep. kita simak. Waduh, Masya Allah, cakep. Silakan, Iya, terima Ustazah. kasih kakak. Jawa. Yeay. Jawa. Yeay. Alhamdulillah. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, kami Mikdad, insyaallah mudah-mudahan berkah selalu. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan berkah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yuk sama-sama magnet berikutnya adalah doamu atau doa dari istri. Kenapa? Karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah sumsum intinya ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang beriman. Dan juga senantiasa Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku pasti diijabah. Karenanya yang paling penting adalah yuk sama-sama kita perhatikan bagaimana doa diijabah, yakni dari segi akhlaknya atau adabnya, senantiasa syukur kepada Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah, kemudian juga yakni dalam kondisi atau keadaan ketika hujan contohnya, kemudian juga doa bainal adzan wal iqamah la yurad, doa antara adzan dan iqamah tidak mungkin tertolak. Juga personalnya atau sosok pribadinya, yakni seorang istri. Jadi ketika suami bekerja, kemudian istri pun juga senantiasa mendoakan. Dalam hadis Rasulullah diingatkan, maka doanya diijabah. Suami dan istri tempat berjauhan, bekerja, jangan lupa hadirkan doa yang terbaik. Apa doanya? Bunda minta kemudahan, ya insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, ya Allah berikan kemudahan. Kemudian juga cukupkan dengan yang halal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah cukupkanlah yang halal dan juga tidak ada Amin, yang amin. aku minta kecuali hanya kepadamu. Amin ya Aduh, Allah Masya ya rabbal Allah. alamin. Ikan lohan punya peberkah, mudah-mudahan barokah. Aduh, Masya Allah. Jadi Ustazah, Iya. ciri yang berikutnya itu adalah kalau Doa. kita magnet rezeki adalah doa. Ya Betul. Ustazah, itu jangan lupa ya. Berarti para suami juga jangan lupa minta doa istrinya. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, Silakan duduk Kakak. kembali. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi. Kita panggilkan dulu Ustadz Maulana nih. Soalnya aku ada pertanyaan nih Ustadz Maulana. Apa Ustadz, itu? bener gak sih katanya nih ya? Katanya ini bukan kata aku ya. Kalau istri ngomel-ngomel itu nyerocos gitu. Gimana Ustadz kalau istri nyerocos biasanya?
Oke, stop. Itu katanya bisa menghilangkan magnet rezeki. Nah, emang caranya biar kita bisa jadi magnet rezeki supaya orang-orang kita atau supaya kita itu jadi apa ya? Wah, pintu rezeki itu datang gitu dari berbagai arah. Gimana sih, Ustadz? Nah, buat semua jamaah Islam Tinda yang ada di rumah, jangan lupa ya, siapkan catatan dan catat. Karena ternyata ada magnet rezeki, Wah. nggak usah kemana-mana, ternyata ada di sekitar kita. Dan nonton sampai selesai. Ya. Magnet rezeki yang pertama ketenangan, kemudian doa. Doa. Dan yang ketiga, setelah yang satu ini. Baik, tetap di Islam Tinda, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.